Jadi saya pikir ini juga tantangan buat pemain-pemain Indonesia yang saat ini berkiprah di Liga 1. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tiba di Indonesia. Kedatangan Kluivert disambut supporter Timnas yang sudah menunggunya. Patrick Kluivert keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan ketat pihak keamanan bandara. Kluivert disambut supporter Timnas yang telah menunggu dirinya sejak sore. Patrick Kluivert datang bersama dua asisten pelatihnya, Alex Pastor dan Denny Lanzat. Gimana Bung Ihsan melihat dari antusiasme juga dari supporter menyambut Patrick Kluivert? Ya ini sangat positif ya melihat ini dan lihat. Patrick Kluivert dan dua asisten Denny Lanzat serta Alex Pastor langsung menuju hotel tempat mereka menginap. Rencananya tim kepelatihan baru Timnas akan diperkenalkan kepada publik pada hari Minggu besok. Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih anyar Timnas Indonesia menggantikan Sinteyong. Penunjukan ini menjadi angin segar sekaligus tantangan besar bagi skuad Garuda yang tengah menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan besar ditumpukan pada Kluivert untuk membawa tim Garuda ke Piala Dunia. Untuk Timnas Indonesia lebih berkembang lagi, yang udah dibangun sama STY, dilanjutkan lagi, kalau bisa lebih jauh lagi, dan targetnya ke Piala Dunia. Semoga Patrick Kluivert bisa meneruskan kesuksesan ya dari Sintayong, program-program yang berkesinambungan, jadi apa yang sudah ditinggalkan Sintayong bisa diteruskan, dan Timnas kita bisa meneruskan tren yang baik. Kalau sekarang lihat Patrick Kluivert kan jejak pelatihannya kan kurang tuh, lebih baik Sintayong. Tapi saya ngelihat asisten pelatihnya, rumornya sih Alex Pastor mau ini kan jadi asistennya. Saya jadi pede sih bisa lolos Piala Dunia 2026 nanti ke depannya. Pengamat sepak bola Wesley Hutagalung menyebut publik sepak bola Indonesia harus move on dan memberikan waktu kepada Patrick Kluivert dan timnya untuk bekerja dan menjalankan programnya. Federasi sudah mempercayakan pada Patrick Kluivert dan timnya, ayo kita berikan waktu mereka bekerja. Jangan ganggu, jangan rusak program yang mereka susun. Karena mimpi kita kan kita dipersatukan oleh sepak bola. Masa kita mau rusak-rusak melulu oleh sepak bola? Salah satu pemain Timnas, Kadek Arel, menyebut kedatangan pelatih baru membuat dirinya bersemangat. Kadek siap menunjukkan kemampuannya agar dilirik oleh Patrick Kluivert. Ya, itu adalah hal yang menurut saya pasti saya akan excited ya, juga ada pelatih baru dan saya sendiri juga harus menunjukkan bagaimana penampilan saya di Liga, di timnas 20 nanti, dan harus saya ada kesempatan untuk bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert dan harus juga bisa menampilkan yang terbaik. Perjalanan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 masih panjang. Publik sepak bola Indonesia menantikan bagaimana tangan dingin ex-pemain legendaris Belanda ini mampu membawa perubahan signifikan bagi performa Timnas Indonesia dan mampu membawa tim Garuda ke Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Bicara perubahan pelatih tentu membutuhkan penyesuaian kembali, baik hubungan dengan pemain maupun skema permainan. Lalu pendekatan seperti apa yang harus diambil oleh seorang Patrick Kluivert dalam menangani Timnas Indonesia? Kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Selamat malam Bung Kesit. Selamat malam Mbak Nitya. Move on sudah pasti, tapi kalau kita bicara menyongsong masa depan begitu ya, pengennya kan tetap positif. Kalau Anda melihat sebenarnya apa saja nilai plus yang dimiliki oleh seorang Patrick Kluivert asal Belanda ini ya, dalam menangani pemain-pemain, naturalisasi, tapi juga jangan dilupakan pemain-pemain lokal? Iya, terima kasih. Jadi kalau kita mau bicara nilai plusnya atau nilai tambahnya dengan hadirnya Patrick Kluivert, tentunya memberikan menurut saya bisa memberikan semangat baru ya untuk para pemain Timnas yang memang mayoritas diisi oleh pemain-pemain diaspora, pemain-pemain yang lahir dan besar di Belanda ya, sebagian besar lahir dan besar di Belanda. Dengan pelatih yang juga berasal dari Belanda, apalagi juga kita tahu Patrick Kluivert memiliki nama besar saat menjadi pemain ya. Walaupun memang dalam sisi karir kepelatihan
dia sebagai seorang manajer atau pelatih memang belum mentereng ya, tapi paling tidak nama besar Kluivert ini bisa membuat para pemain Indonesia akan semakin tertantang begitu ya untuk bisa menunjukkan kelasnya. Kalau sekarang masyarakat berharap Patrick Kluivert bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026, ya saya pikir ini memang menjadi sebuah tuntutan yang wajar sih ya, di saat dia hadir menggantikan pelatih sebelumnya Sinteyong yang sebenarnya juga sudah mencatatkan hasil yang menurut saya sangat signifikan ya bagi sepak bola Indonesia, walaupun belum memiliki gelar juara, tapi paling tidak dengan naiknya peringkat Indonesia, kemudian lolosnya Indonesia sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, ini menunjukkan bahwa STY memang sudah menanamkan sebuah fondasi ya, akar yang fondasi yang cukup kuat untuk kemudian diteruskan, dikuatkan lagi oleh pelatih baru penggantinya Patrick Kluivert. Kalau tadi naturalisasi, kemudian pemain naturalisasi ini diuntungkan begitu ya, karena kan bicara mengenai komunikasi, mungkin akan lebih mudah. Tapi kalau kita tantangannya adalah adaptasi, ini kan bulan Maret ya, tandang ke Australia gitu. PR-nya apa saja menurut Anda bagi Kluivert? Ya, menurut saya sih yang paling penting bagi Patrick Kluivert adalah bagaimana kemudian dia memoles kekurangan-kekurangan yang masih ada di tim nasional Indonesia sepeninggalan Sinteyong. Ya. Yakni? Tadi saya katakan dia beruntung karena 90% pemain-pemain timnas yang akan dia latih kan pemain-pemain yang memang jebolan dari klub-klub Liga Belanda ya, yang sistem pembinaannya itu sudah begitu tertata rapih ya. Ketika para pemain muda Belanda kemudian dibentuk untuk menjadi tim nasional dan pelatihnya juga berasal dari Belanda, saya pikir sistem itu sudah akan bisa dijalankan nantinya ya. Tinggal mungkin menyamakan persepsi, kemudian juga menjalin chemistry lebih cepat lagi, sehingga upaya Patrick Kluivert untuk bisa meningkatkan performa tim nasional Indonesia ini bisa lebih cepat ya. Ada waktu 2,5 bulan setidaknya, ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan. Bukan cuma para pemain naturalisasi ya, tapi juga ini tantangan buat pemain-pemain asli Indonesia yang saat ini juga berada di skuad timnas ya. Dan pemain-pemain lainnya lah yang mungkin belum sempat terjaring tapi atau namanya pernah masuk dalam radar Sinteyong, mungkin bisa meningkatkan lagi performanya di kompetisi untuk kemudian bisa bersaing untuk masuk ke tim nasional. Jadi kalau dikatakan apa sih yang bisa dikatakan ini menjadi PR begitu ya, atau hal-hal yang tidak sempat dilakukan STY, nah sekarang ini seharusnya bisa dilakukan oleh Kluivert? Iya, saya pikir ini ada waktu yang cukup panjang tadi saya katakan ya. Dia bisa berkeliling ya. Selama ini ketika Sinteyong menjabat sebagai pelatih tim nasional jarang dilakukan ya. Walaupun beberapa kali dia sempat juga terlihat di stadion-stadion di Indonesia menyaksikan Liga 1, tapi frekuensinya sangat sedikit. Jadi hunting pemain ya. Kita berharap nanti untuk memantau pemain-pemain Indonesia yang mungkin dari kacamata Patrick Kluivert bisa saja ada yang pantas untuk direkrut masuk ke dalam jajaran tim nasional. Jadi saya pikir ini juga tantangan buat pemain-pemain Indonesia yang saat ini berkiprah di Liga 1. Kalau bicara mengenai jangka pendek yang bisa dipertahankan oleh Kluivert, karena kan tadi ada beberapa juga yang mengatakan bahwa ya kita pengennya tetap golnya tetap menang begitu ya. What works and what's not. Apa yang sebaiknya tetap dipertahankan oleh seorang Kluivert tapi juga memberikan ruang bagi pelatih baru begitu ya untuk tetap ya memberikan sentuhan ala atau khasnya. Iya, saya pikir kalau dari sisi non teknisnya ya yang dilakukan oleh Patrick Kluivert ke depan nantinya ketika dia mengumpulkan para pemain adalah mengingatkan kembali bahwa persaingan belum berakhir. Ya, ada tuntutan yang lebih tinggi lagi dari sekedar Indonesia lolos ke fase ke putaran keempat misalnya seperti itu ya. Masyarakat ketika terjadi pergantian pelatih adalah ingin melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Wajar ya. Gitu. Iya, dan ini sesuatu yang wajar ya. Tinggal bagaimana kemudian waktu yang ada ini betul-betul dioptimalkan oleh Patrick Kluivert. Pasti dia sudah menganalisis lah ya bersama dua asistennya, Danny Lanza dan juga Alex Pastor, apa saja kekurangan-kekurangan yang ada di tim Indonesia ya. Tentunya dihubungkan dengan
kesiapan untuk menghadapi pertandingan sisa di kualifikasi Piala Dunia ya, menghadapi Australia, Bahrain, kemudian China, dan juga Jepang. Oke, terima kasih Bung Gesit sudah bergabung bersama kami di Kompas Oke. Malam. Selamat malam, Bung. Terima kasih Mbak Nitya, malam.